Shalom saudara-saudari terkasih, melanjutkan akan apa yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang bertumbuh dalam kasih karunia yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan iman kita. Iman bertumbuh dari firman Tuhan, pergaulan dengan firman, menghidupi firman, melakukan firman, itu semua yang akan menumbuhkan iman kita. Sehingga dengan iman itu, firman Tuhan katakan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Ada ayat yang bagus sekali di dalam Roma pasal yang kelima. Saudaraku, saya akan bacakan Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua ya. Di situ dituliskan oleh Rasul Paulus hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi pembenaran saudara, pembenaran saya itu adalah karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk. Beroleh jalan masuk. Masuk kemana saudara? Beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi ada diulang lagi. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku, iman itu digambarkan di sini jalan masuk. Tentunya dalam Kristus. Dalam Kristus, iman dalam Kristus itu merupakan jalan masuk kepada kasih karunia. Tadi saya gambarkan kasih karunia itu seperti apa yang sudah diselesaikan. Ini kemarin ya saudaraku ya, dalam Suara Gembala kemarin. Sudah diselesaikan. Ibu sudah selesai masak-masak, sudah menyediakan semua makanan yang istimewa di atas meja. Anak-anak masuk ke ruang makan untuk menikmatinya. Nah, jalan masuknya ini adalah iman. Digambarkan seperti itu di dalam ayat ini. Jadi, iman merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Dan iman itu bertumbuhnya dari pendengaran akan firman. Jadi saudara nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Dan semakin firman Tuhan mewarnai hidup Anda, firman Tuhan semakin menguasai hati dan pikiranmu. Kemudian firman Tuhan itu Anda hidupi, bukan hanya ada di angan-angan, tidak, tapi dihidupi semua yang tertulis dalam firman. Itulah iman yang bertumbuh. From faith to faith. Nah, ketika iman itu bertumbuh, maka sesungguhnya kapasitas atau kemampuan untuk menikmati jalan masuk kepada kasih karunia demi kasih karunia itu terbuka, saudara. Saudara yang sedang sakit, ada janji kesembuhan. Kasih karunia Tuhan yang tersedia, di mana di situ dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Dialah yang menanggung dan memikul akan sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Sudah, saudaraku, sudah dan telah. Tuhan telah menyelesaikannya, pleroma. Oleh kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi, ayo kita nikmati saja kasih karunia itu. Bagian kita adalah bertumbuh di dalam iman. Iman itu bukan begini, saudaraku. Kita punya keinginan apa, kemudian kita berkata, aku percaya, aku beriman bahwa aku akan mendapatkan itu. Itu autosugesti. Iman itu adalah saudara bergaul dengan firman dan tidak boleh membeda-bedakan firman yang ini dan firman itu. Aku suka firman ini, aku tidak suka firman itu. Sudah nggak bisa begitu.
seluruh bagian dari firman ini oleh kuasa Roh Kudus akan menumbuhkan iman saudara. Ketika saudara bergaul dengannya dan menghidupinya. Ya, jadi iman tanpa perbuatan mati, saudara. Nah, nanti dengan iman yang terus bertumbuh from faith to faith itu, Anda akan punya kapasitas untuk menyambut kasih karunia demi kasih karunia yang lebih besar lagi, sampai pada kasih karunia yang lebih lagi. Jadi Anda yang sakit, ayo minta supaya imanmu bertumbuh, sehingga Anda bisa meraih akan menikmati, bukan meraih, menikmati akan apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kesembuhan. Anda yang sedang membutuhkan akan apa saja ya kecukupan dalam kebutuhan jasmani, Anda pun juga bisa menumbuhkan iman. Tetapi tentunya saudaraku, pertumbuhan iman itu bukan sesuatu yang lompat ya. Itu juga bertumbuh. Makanya from faith to faith itu seperti pertumbuhan seorang anak kecil yang terus bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Demikian, seperti itu gambarannya. Dan ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa antara iman, perbuatan itu gabung sama iman, saudaraku ya. Saya jadikan satu ya. Dulu saya pernah menyampaikan tentang segitiga, iman, perbuatan, dan kasih karunia. Tapi sekarang saya akan memperjelas dengan iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Dua ini terus berkait-kait ya. Kemudian ini adalah jalan masuk untuk menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Menerima apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan dan kerjakan secara lengkap bagi kita sekaliannya. Nah, kemudian ada satu awas-awas buat kita, bahwa iman dan perbuatan tanpa mengenali adanya kasih karunia Tuhan, itu berbahaya. Bahwa sebetulnya kasih karunia Tuhanlah yang sudah tersedia bagi kita. Kita memang harus bertumbuh dalam iman dan perbuatan untuk kita dapat menikmati kasih karunia itu. Nah, sekarang sebaliknya, kasih karunia saja kita tekankan bahwa Tuhan sudah selesaikan tanpa kita mau bertumbuh di dalam iman dan perbuatan, itu pun juga berbahaya. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Andrew Wommack, dia menulis dalam bukunya, dia ajarkan tentang bahaya dari menekankan akan iman dan tentunya dan perbuatan saja tanpa menyadari akan adanya kasih karunia Tuhan. Itu berbahaya. Bahkan dia bilang itu bisa membunuh akan kerohanian kita. Sebaliknya, menekankan kasih karunia saja tanpa peduli dengan pertumbuhan iman dan apa yang kita lakukan sesuai dengan iman itu pun juga berbahaya dan itu bisa membunuh akan kerohanian seseorang. Mengapa demikian, saudara? Karena ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti tadi dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, bahwa unsur iman dan unsur kasih karunia itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan untuk kita beroleh apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi harus dua-duanya. Nah, sekarang ada ilustrasi yang bagus, saudara. Dikatakan kalau kita punya soda api atau NaOH. Saudara yang ngerti, NaOH itu kan soda api ya, saudara. Kostek soda itu. Saya dulu ngerti kostek soda karena ayah saya berjualan itu, bahan-bahan kimia itu. Kostek soda ini berbahaya, saudara. Jadi bisa bikin kulit melepuh, kalau dimakan bisa mati itu, usus bisa pecah ya. Itu berbahaya. Kostek soda. Saudara kalau ada wastafel yang airnya tersumbat oleh kotoran, itu dikasih kostek soda bisa hancur itu kotorannya dan dapat lancar kembali airnya. Kemudian ada di sebelah satunya, ini kostek soda ini berbahaya,
yaitu HCl. HCl itu air keras, saudara. HCl ini air keras. Ini kalau sendirian, ini kena mata bisa buta, saudara. Bisa membakar kulit. Ini kalau diminum orang mati, saudara, racun. Jadi salah satu kalau dimakan sendirian itu bisa menjadi racun dan sangat berbahaya. Ini mirip dengan kasih karunia dan iman. Saudara, nggak boleh kita hanya berpegang salah satunya. Dua-dua ini dalam ukuran yang pas, kalau disatukan maka akan terjadi proses penggaraman. Saudara yang belajar ilmu kimia masih ingat ya, penggaraman dari NaOH dan HCl jadilah NaCl, yaitu garam dapur, saudaraku. Garam dapur adalah mineral yang dibutuhkan oleh kelangsungan hidup manusia, oleh tubuh Anda, tubuh saya. Tanpa garam kita mati, saudara. Bukan saja itu, ini juga memberi rasa sedap, ya kan? Kalau saudara makan sop atau makan bakso tanpa garam kan tidak enak. Nah, jadi garam dapur itu terjadinya sebetulnya dari unsur yang kalau dipisahkan sangat berbahaya. Caustic soda dan HCl, air keras. Ini dua tidak boleh, saudaraku, sendiri-sendiri, harus digabung. Kalau digabung, maka jadilah garam dapur. Seperti itu, saudaraku, kasih karunia dan iman. Iman plus perbuatan, saudaraku ya. Itu kalau digabungkan, maka saudara akan menikmati. From grace to grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Lengkap sudah Tuhan sediakan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.